Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanto. Posisi saat ini tidak terikat di salah satu lembaga ataupun ini ya, ataupun kantor, tapi jadi freelance. Utamanya jadi archery judge, seorang wasit panahan, sambilannya desainer grafis, terutama di cover buku ya. Ini ikut kerja sama teman, desain cover-cover buku, souvenir, dan macam-macam. Oke, kita mulai saja. Tadi pengalaman kerja sudah disampaikan oleh Mas Rizky. Saya dulu di UFIT, ya, di UFIT itu dari 2012, jadi sampai 2019, 7 tahun di UFIT. Ya. Saya di UFIT 7 tahun, kemudian di Bintas TV, juga bantu-bantu di Insan TV, Amar TV, ya kalau teman-teman tahu channel Amar TV, ya, channel Murotal dengan subscriber terbanyak sepertinya. Ada 5 jutaan sub, tapi nggak full time di sana. Oke, ya sebenarnya jarang isi webinar ya, jadi mungkin agak aku biasanya ketemu tatap muka sambil ngopi-ngopi, ngobrol, ya, lebih lebih nyaman aja mungkin karena generasi old ini. Yang pertama, sesuai tema yang diberikan oleh panitia adalah Muslim cerdas berkaya dengan AI. Nah, AI yang akan kita bahas kali ini ada dua versi ya, versi yang artificial intelligence atau sekarang diserap di bahasa Indonesia dengan bahasa akal imitasi ataupun kecerdasan buatan. Nah, sebagai seorang konten kreator yang berbasis edukasi Islam, maka AI-nya juga perlu kita lengkapi dengan akhirat intelijen, kecerdasan akhirat. Jadi cerdas versi akhirat itu yang seperti apa? Oke, kemudian ini artificial intelligence versus akhirat intelligence. Ya, hari ini kita akan bahas bagaimana kita sebagai muslim bisa produktif ya di era teknologi yang perkembangannya Masya Allah ya beberapa tahun terakhir ini khususnya eh, bidang AI, kecerdasan buatan, ya bagaimana muslim bisa produktif tanpa kehilangan arah akhirat. Jadi kita tetap dalam koridor ya, tidak kebablasan karena kalau kita lihat di internet sekarang ya, hasil karya AI mengerikan sekali. Jadi mirip ya, sudah tidak kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Mungkin 2 tahun yang lalu saja masih kita bikin misalnya generate gambar orang gitu ya, jarinya masih lebih atau kurang. Untuk generate rambut juga masih acak-acakan, tapi sekarang bahkan bukan hanya sekedar still image ya, bukan hanya sekedar gambar diam, tetapi video plus ada suaranya ya. Google Veo 3 ini luar biasa sekali perkembangan teknologi. Nah, 1 jam ke depan apa yang akan kita bahas kurang lebih secara umum ini ya, kita bagaimana berkarya secara syar'i dalam produksi konten, kemudian memanfaatkan AI sebagai alat bantu dakwah, dan kemudian memahami konsep tentang akhirat intelijen atau kecerdasan akhirat. Konten yang seperti apa toh yang akan uh, membuahkan manfaat sampai ke akhirat. Ini realitanya, ini kita hidup di zaman yang banjir informasi ya. Kita mungkin mau nyari apa aja adalah ilmu apa aja ada. Kita belajar semuanya
ada, sudah tersedia, informasi sangat luar biasa sekali. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu, belasan tahun ataupun puluhan tahun yang lalu, informasi hanya melalui kertas, ya, kemudian melalui layar dengan internet yang kecepatannya hanya puluhan kilobit per detik, ya. Kalau ada yang ngalami, tapi kayaknya nggak ada yang ngalami. Kalau saya masih ngalami, kita dapat kecepatan internet 50 kilobit per detik saja sudah luar biasa sekali. Dapat 100 kilobit per detik itu sudah Masya Allah sekali. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada ini dulu. Nah, saya mau survei dulu. Oke, ini. Oke, silahkan diisi ya. Linknya saya kirim di komen. Nah, saya mau tahu profesi teman-teman semua. Ya, teman-teman mungkin bisa mengisi link yang sudah di-share di kolom chat Zoom meetingnya ya, teman-teman bisa dicek dan bisa diisi sesuai dengan kolom yang ada di dalam. Oke, silahkan diisi dulu linknya. Ya, teman-teman silakan bisa mengisi link yang ada di kolom Zoom-nya ya. Sudah bisa diakses ya, teman-teman. Oh, sebentar. Salah ini. Yang yang ini ring. Ah, saya mau lihat profesinya dulu. Maaf, salah share. Nah, ya silakan. Oh, ada video editor, Masya Allah. Guru pengajar, mahasiswa, pengajar. Oh, mahasiswa masih paling banyak. Insya Allah ada karyawan swasta, guru sama pengajar. Banyak juga. Masya Allah ada pedagang ini. Oke, 10 detik lagi. Kita tutup. Oke, jadi banyak guru, mahasiswa, pengajar. Baik. Nah, mana tadi? Nah, menurut data yang saya dapatkan di internet, ada 500 juta Instagram story per hari. Luar biasa sekali kan artinya pengguna Instagram itu. Dan mereka mengupload story setiap hari. Bahkan ada yang sehari sampai 2, 3, 4, 5 kali. Entah tujuannya macam-macam ya. Ada yang hanya sekedar hiburan, eksis, lagi jalan-jalan, kuliner. Ada juga yang share tentang nasihat. Kemudian di TikTok ada 34 juta video diupload di TikTok setiap hari. Nah, yang jadi pertanyaan,
dari sekian juta konten, video, story, posting atau apapun itu yang setiap hari diposting oleh orang di sosial media, nah, banyakkan mana nih konten hiburan atau konten Islamnya? Nah, itu bisa kita simpulkan sendiri. Ini, nah, kenapa umat Islam harus ikut berkarya? Landasannya salah satu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwasanya umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini ketika apa? Ketika dia mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita mau saling menasehati dalam kebaikan, menyuruh dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kalau kita mau dapat predikat khaira ummatin, sebaik-baik umat yang ada di muka bumi ini, maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu dengan saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan, dan meninggalkan atau mengingatkan dari kemungkaran. Salah satunya dengan apa? Dengan dakwah via media digital. Yaitu bentuknya bisa still image, visual saja, ataupun audio saja, ataupun gabungan dari audio dan visual. Kemudian dakwah bisa lewat konten durasi 60 detik ya, dengan kemasan yang kreatif. Dalam 60 detik pesan bisa tersampaikan. Kalau kita lihat di televisi itu kan iklan di TV itu mungkin 1 menit, 30 detik ataupun, tapi kita bisa mengingat materinya. Nah, itulah kemampuan efektivitas pesan melalui media audio visual. Nah, kelebihannya apa? Kita berdakwah lewat media digital, kita tidak perlu atau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Konten kita bisa ditonton di mana saja selama 24 jam, di area mana saja selama masih ada koneksi internet. Kemudian poin yang berikutnya adalah yang viralkan kebaikan itu siapa? Ya kita. Kalau kita nggak mau ya siapa lagi gitu. Kalau kita nggak peduli dengan masalah-masalah seperti ini, siapa lagi yang mau peduli? Kita sebagai mahasiswa, sebagai pengajar, sebagai guru yang punya tanggung jawab moral ya untuk menjadikan umat ini atau umat Islam ataupun manusia di dunia ini menjadi manusia yang baik dalam kacamata Islam. Dunia digital harus diisi dengan suara kebaikan, dan kita bisa mulai dari hal kecil ya, dari satu video ataupun satu carousel ya, satu carousel di Instagram ataupun satu quote, bisa jadi itu yang mengubah hidup orang lain. Kita nggak tahu ya sebab hidayah orang lain itu dari apa, bahkan mungkin kadang hal sederhana dari status yang kita bikin, status nasihat di WhatsApp ataupun di Instagram, orang akhirnya mendapatkan hidayah, kita tidak tahu. Kemudian yang jadi concern berikutnya adalah AI, ancaman atau anugerah ya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang ini banyak hoax yang dibuat dengan AI ya. Apalagi jokesnya netizen itu jangan sampai masuk grup bapak-bapak RT ya, jangan sampai masuk grup ibu-ibu PKK. Nah, nanti dikira asli. Nah, itu karena apa? Karena AI sekarang ini untuk membuat sebuah produk digital itu sudah mirip sekali dengan aslinya. Akan tetapi sebagaimana teknologi yang lain selalu memiliki dua sisi ya. Seperti pisau ya, pisau itu bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat, tapi juga bisa untuk mencelakai diri kita maupun orang lain. Sebagaimana teknologi, sama teknologi internet, teknologi AI. Nah, ini tergantung mau kita pakai untuk apa, untuk hal-hal yang baik ataupun untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, di antara potensinya penggunaan atau hadirnya AI saat ini adalah salah satunya karena konteks kita adalah seorang konten kreator, membuat konten adalah bisa mempercepat proses pembuatan konten, mulai dari riset, pembuatan skrip, sampai treatment visualnya, sampai
dan segala macamnya. Akan tetapi apa resikonya? Kontennya bisa cepat, tetapi kalau tidak ada tim yang lain yang mengawasi ataupun ada ustadz yang menjadi pembina pengasuhnya di situ, maka mungkin kita sehari bisa menghasilkan puluhan konten, kan, tetapi makna ataupun mungkin gaya bahasanya kalau tidak kita tidak tahu ilmunya ataupun tidak disupervisi oleh memang yang ahlinya, ya akan kosong maknanya, akan kurang. Kemudian akan terjadi ketergantungan. Apa-apa AI tanpa filter syar'i, ya. Nah, makanya sebagai seorang konten kreator, meskipun sudah ada fasilitas AI, ya, kita tetap harus belajar, tetap harus ikut kajian, tetap harus ikut belajar agama. Jadi biar kita tahu apa yang dihasilkan AI ini, kita bisa memvalidasinya. Oh, ini nggak pas nih. Oh, ini sumbernya kurang valid. Jadi kita bisa cross check ulang. Kemudian resikonya juga sekarang sudah seperti deepfake, ya. Deepfake itu pemalsuan yang sudah sangat mirip sekali lah. Jadi ya hati-hati. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan iseng membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Karena kita tinggal di negara hukum, nanti secara moral kita juga bertanggung jawab, secara hukum juga kita bisa bertanggung jawab kalau kita menyalahgunakan teknologi tersebut. Kemudian berikutnya, akhirat intelligence, ya, atau kecerdasan yang berorientasi akhirat. Nah, di antara poinnya yang bisa kita ambil yaitu cerdas secara teknologi, artinya kita menguasai teknologi tersebut, ya, mau nggak mau ya sekarang kita dituntut oleh zaman untuk melek teknologi. Apalagi kalau kita, ya mungkin Indonesia bukan negara yang maju banget secara teknologi, ya. Tetapi untuk saat ini, untuk kondisi di Jogja, ya, kita di tempat-tempat publik itu juga sudah mengaplikasikan beberapa teknologi, misalnya kayak masuk stasiun sudah pakai face recognition, deteksi wajah yang otomatis nggak perlu nunjukin tiket kereta lagi. Kemudian di administrasi dukcapilnya juga semua sudah elektronik, ya, kartu keluarga elektronik, akta kelahiran elektronik dan segala macam. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang konten kreator, ya kita harus melek dengan teknologi tersebut, ya. Sebagaimana dulu zaman Nabi ketika berdakwah itu medianya apa? Medianya tulisan, pakai kertas ataupun pakai kulit ataupun intinya media tradisional atau teknologi yang ada saat itu, ya, yaitu kertas, kemudian ada tinta buat penulisnya. Nah, teknologi yang ada saat ini medianya adalah media digital, ada gadget, kemudian ada mungkin kalau di baliho sekarang sudah menggunakan videotron yang bisa audio visual, ya. Mungkin nanti ke depan sudah ada hologram di mana-mana, kita nggak tahu. Artinya kita sebagai seorang konten kreator yang menjadi penyambung pesan kebaikan ini juga harus melek teknologi. Apa sih teknologi yang efektif atau yang lagi ramai saat ini, yang lagi dipakai banyak orang saat itu, teknologinya seperti apa untuk menyampaikan sebuah pesan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah paham batasan syariat. Nah, kadang seorang konten kreator itu kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah duduk ya bersama ustadz, bersama guru, kita tidak tahu batasan-batasannya sampai mana. Nah, misalnya saat ini ya ada AI generatif, ya, misalnya apakah boleh kita generate foto orang, ya, yang komplit ada wajahnya dan segala macam. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah itu bisa disamakan dengan melukis ataupun kalau kebablasan mungkin, ya, generate gambar-gambar yang terlihat auratnya. Nah, itu juga perlu dihindari. Makanya seorang konten kreator juga harus tetap belajar. Kemudian yang ketiga, ketika kita membuat sebuah konten, ya, itu yang jelas yang paling utama adalah lillah, ya, karena Allah, bukan karena algoritma. Meskipun kita tahu algoritmanya Instagram itu seperti apa, TikTok itu, Facebook itu seperti apa, ya, kan, tetapi niat yang pertama adalah karena
karena Allah. Jadi kita tidak mengejar viralnya, kan tetapi kita mengejar kebermanfaatan. Bahkan kemarin informasi terakhir yang disampaikan oleh Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu sudah tidak mendekatkan orang lagi. Karena apa yang tampil di timeline teman-teman semua itu semuanya sudah algoritma. Makanya sangat kecil sekali status teman-teman yang muncul ya di friend list teman-teman semua. Status teman-teman di teman-temannya di friend list itu yang muncul di timeline itu sangat sedikit sekali. Yang muncul kadang akun nggak jelas, akun punya orang siapa kita nggak tahu, itu berdasarkan dengan algoritma, berdasarkan dengan behavior kita, berdasarkan dengan kesukaan kita scrolling tiap hari. Apa yang kita pantengi di situ akan muncul. Jadi Facebook itu sudah habis, era untuk pertemanannya sudah habis. Begitu juga Instagram ya. Instagram seperti itu yang muncul di timeline itu kadang 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, ataupun konten-konten yang nggak kita follow. Statusnya teman-teman nggak muncul kalau kita tidak sering berinteraksi. Nah, tetapi alhamdulillahnya story itu masih menjaga untuk itu ya. Jadi story itu masih menjaga yang update terbaru masih langsung muncul. Kemudian poin yang berikutnya adalah konten sebagai ladang amal. Nah ini jangan biarkan waktu kita yang terbuang untuk riset, tenaga kita yang kita gunakan untuk desain sampai lembur-lembur, itu hanya menjadi konten yang tidak ada manfaatnya, yang menguap begitu saja. Ya, apalagi justru malah mengundang murkanya Allah. Jadi jangan ya, jadikan konten itu sebagai ladang amal. Jadikan konten sebagai ladang amal, bisa jadi amal jariah kita, bisa jadi tabungan kita nanti setelah kita meninggal. Mungkin hari ini kita membuat sebuah tutorial ataupun video edukasi ya, cara belajar membaca Al-Quran dari nol. Ya, karena realitanya memang kalau kita pergi ke masjid, kalau kita pergi ke kajian-kajian, ya jumlahnya bisa dihitung pesertanya daripada kita pergi ke tempat-tempat tongkrongan. Artinya kebutuhan untuk hal ini itu masih sangat besar sekali. Sederhana saja mungkin kontennya ya, konten Iqra 1 ataupun mau pakai metode Umi atau metode apapun itu yang sederhana kita bikin cara belajar membaca Al-Quran. Itu banyak yang nyari konten seperti itu. Salah satunya apa? Kenapa banyak yang nyari? Karena orang yang malu belajar datang ke masjid pasti dia akan cari di YouTube ataupun di media-media yang lain. Sudah umur 25 tahun, 30 tahun belum bisa baca Al-Quran, mau ikut TPA di masjid Iqra 1, malu sama anak-anak. Akhirnya apa? Carinya di YouTube, di Reels, di TikTok. Nah, makanya kadang hal yang sepele yang seperti ini tidak masuk radarnya konten kreator gitu loh. Pengennya bikin konten yang risetnya sampai berhari-hari, kemasannya sesinematik mungkin, kan, tapi yang sederhana-sederhana kan dan bermanfaat luar biasa ini suka terlewat. Ya, kalau artificial intelligence itu berbicara efisiensi, maka akhirat intelligence itu bicara esensi. Apakah konten ini akan mendekatkan kita kepada Allah atau bahkan malah menjauhkan, naudzubillah. Oke, kemudian yang berikutnya, jadi ini kita ini memang judulnya webinar ya, jadi saya sekilas-sekilas saja karena bukan workshop ya. Mungkin kalau workshop durasinya juga harus panjang. Jadi nanti kita sekilas webinar ini dan kita praktek tipis-tipis lah memanfaatkan AI, caranya seperti apa untuk membuat sebuah konten. Kemudian yang berikutnya adalah landasan syariat dalam berkarya digital. Nah, ini ada 3 pilar utama yang senantiasa dipegang oleh seorang konten kreator. Anda membuat poster dakwah di Instagram, membuat Reels, itu Anda sudah bisa disebut sebagai
seorang konten kreator. Kalau Anda kerjaannya hari ini membuat poster-poster Instagram, ya meskipun still image, maka ya bisa disebut seorang konten kreator karena Anda membuat sebuah konten. Meskipun kontennya hanya still image ya, hanya gambar saja. Yang pertama adalah niat yang lurus. Nah, konten ini untuk ridha Allah atau hanya sekedar validasi. Nah, itu perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing ya. Yang pertama, perbaiki niat. Kita membuat konten ini niatnya untuk apa? Nah, ini untuk yang solo creator ya. Berbeda kalau yang dia memang bekerja untuk orang atau sebuah lembaga ya. Ya niatnya dia bekerja, membuat konten ya, ya itu sudah job desk-nya. Tetapi niatnya juga tetap harus diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah isi yang benar dan bermanfaat. Nah, isi yang benar itu artinya bukan hoax. Hoax itu bukan hanya sekedar informasi duniawi yang palsu ya. Kita menyampaikan ilmu agama tanpa dasar atau landasan yang kuat sesuai dengan pemahaman para ulama, sesuai bimbingan para kiai ataupun para salafus saleh yang terdahulu itu juga bisa jadi termasuk hoax. Apalagi kita dalam konten kita ini menyertakan hadis palsu. Nah, itu hadis palsu itu juga hoax gitu. Ya. Kemudian konten dengan satir-satir yang tidak bermakna, tidak ada manfaatnya ataupun konten-konten yang hanya hiburan-hiburan mubah bahkan bisa melalaikan. Nah, ini dihindari. Artinya sebelum kita membuat konten, apakah isi konten kita ini sudah benar? Kalau sudah benar, ditinjau apakah bermanfaat atau tidak. Karena kadang kontennya sudah benar nih, tapi ketika di-share, ketika disebar di publik, apa? Menimbulkan polemik, menimbulkan debat kusir, menimbulkan ya memang benar. Artinya apa? Sampaikan kebenaran meskipun pahit akan tetapi kita lihat juga kondisinya. Karena kondisi di internet ini kita nggak tahu ya. Ya kalau malah itu memang memicu hal-hal yang tidak bagus ya lebih baik dihindari. Kita cari yang kontennya sederhana tapi manfaatnya banyak. Nah itu menggarapnya gampang, pahalanya besar, insya Allah. Makanya kenapa harus tetap ada bimbingan dari seorang ustadz ataupun ulama ya ketika kita membuat konten. Makanya untuk seorang solo creator sebisa mungkin selalu berhubungan, selalu belajar dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para guru yang memang dia paham ilmunya. Saya sering sekali mendapati konten-konten bertema agama, akan tetapi pemahaman si kreator sendiri kadang suka ngawur. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, dan para pengajar-pengajar agama. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang menjadi pilar utama konten yang taat syariat adalah cara penyampaian yang etis dan amanah. Yaitu tidak sensasional, artinya tidak bikin gaduh, tidak bikin ribut, tidak pamer aurat, jelas ya, tidak pakai musik, kemudian tidak manipulatif. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan yang sering dihadapi kreator muslim. Ya. Ini yang banyak ya dari cerita kawan-kawan yang menjadi konten kreatornya itu visual sulit syari artinya banyak. Kalau kita cari template, kita cari gambar-gambar ya misalnya butuh aset itu mesti banyak yang terlihat auratnya. Makanya di Jogja itu ada namanya MPD ya Masjid Pogung Dalangan. Itu Masya Allah tim kreatifnya bahkan di Unsplash itu dia punya akun sendiri dan dia upload gambar-gambar orang pegang Quran, gambar masjid, orang sholat. Ya, ini untuk memenuhi teman-teman yang mau bikin konten, yang mau bikin poster, untuk mendapatkan gambar-gambar yang relate. Nah, kadang kita juga aneh ya, misalnya kita mau bikin video reels ya, tentang agama, konteksnya berbahasa Indonesia, tapi gambarnya kok orang-orang Arab, gambarnya orang bule yang pakai jubah, pakai sorban, begitu kan agak aneh aja dilihat. Nah, makanya ini teman-teman ini memfasilitasi teman kreator yang lain dari MPD TV ini, Masjid Pogung Dalangan Jogja.
dia upload yang dia foto sendiri di situ ya. Jadi modelnya ya teman-teman mereka sendiri. Ada yang sedang pegang Quran, ada yang posisi sholat. Jadi ketika kita butuh aset untuk membuat sebuah poster ataupun konten digital, nah kita, wah ini gambarnya relate lah, sama-sama orang Indonesia, wajahnya Indonesia. Nah, dan temanya pun juga agama sama. Kemudian yang kedua tekanan viralitas. Nah ini kadang yang menjadi godaan ya. Pokoknya ngejar viralnya, yang penting viral. Itu juga perlu perlu digarisbawahi. Kemudian minim SDM dan tools. Kadang kerja sendiri, kadang burnout. Nah ini memang permasalahan di lembaga dakwah di seluruh Indonesia sepertinya ya. Karena waktu saya mengisi workshop di berbagai kota di Indonesia ini, rata-rata ketika sharing ya sama. Artinya mas kita itu timnya cuma 2 orang, mas kita itu timnya cuma 3 orang. Kita alatnya cuma punya ini. Nah, makanya kadang, tapi insya Allah itu bagian dari perjuangan, insya Allah dicatat sebagai amal kebaikan. Kemudian kurangnya mentor atau komunitas. Nah, karena yang seperti ini kan masih jarang ya. Kalau kita misalnya mau belajar eh, tentang audiovisual, kemudian kita belajarnya eh, yang awam ya, nanti macam-macam belajarnya di situ. Makanya komunitas-komunitas seperti ini eh, memang selanya harus diperbanyak di berbagai tempat di Indonesia ya. Jadi biar komunitas-komunitas kajian ini bisa menghasilkan sebuah konten dakwah. Kita banjiri internet itu dengan konten-konten kebaikan. Nah, nyatanya ChatGPT itu ketika kita tanya dengan pertanyaan-pertanyaan agama, maka sudah bisa dilihat tuh hasilnya, arahnya kemana. Itu karena apa? Karena di internet, website-website artikel Islam itu sudah banyak, sudah ada dari mungkin 15 tahun yang lalu, 15 ya 15-an tahun yang lalu sudah ada. 20 tahun mungkin sudah ada. 2003 itu sudah banyak website-website artikel Islam juga. Oke, untuk berikutnya kita mau polling lagi. Silakan dibuka linknya yang tadi sepertinya masih sama. Saya mau tanya dulu. Sudah pakai AI apa? Ya, teman-teman bisa mengisi link yang sama yang tadi bisa di kolom chat. Teman-teman udah pakai AI apa aja nih selama ini? Chat GPT atau Gemini AI atau yang lain? Silahkan ya, bisa isi di link. Yang sering digunakan. Oh, ChatGPT ya. Oke. Ini Meta, Canva, ini tip banget resource-nya. Oke, wah ini Masya Allah ini sudah sering pakai. Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tutup ya. Oke, ChatGPT ya paling banyak. Sudah ada yang pakai Manus AI, Masya Allah. Oke, nah secara populer kita pakai ChatGPT, berarti nanti kita pakai ChatGPT ada bikin contoh-contohnya ya. Sama ini. Ada yang pakai Meta AI. Nah, ini Meta AI ini mau bikin gebrakan ya. Meta AI kemarin habis rekrut karyawannya Apple kalau nggak salah infonya. Karena kalau kita lihat ya Meta AI itu sepertinya memang AI yang
yang paling nggak pinter di antara yang lain daripada ChatGPT sama Gemini. Yang kejar-kejaran itu kan ChatGPT, Gemini, kemudian Claude ya. Tapi yang besar ya ChatGPT sama Gemini ini yang selalu kejar-kejaran update. Bahkan ChatGPT kemarin si foundernya siapa, Sam Altman itu, dia menyampaikan ChatGPT yang versi terbaru yang 5.0 atau 5.0 itu teknik promptingnya sudah tidak perlu ribet-ribet. Jadi si Sam Altman ini dia mengakui bahwasanya ChatGPT versi terbaru itu lebih pintar dari dirinya. Artinya dia sudah paham konteks prompt ataupun pertanyaan dari kita tanpa perlu kita perjelas. Oke, berikutnya adalah cara sederhana agar tetap kreatif dan syar'i. Yang pertama ini ya, seperti tadi, pegang 3 filter sebelum kita unggah konten itu, apakah kontennya bermanfaat, ya, manfaat atau enggak nih kontennya. Nah, isinya udah benar, tapi manfaat atau enggak. Kita lihat kebermanfaatannya. Kemudian, apakah sudah taat syariat, adakah konten-konten tersebut yang melanggar aurat, musik, ataupun hal-hal yang enggak baik di situ. Kemudian, niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, gunakan AI untuk bantu teknis ya, tapi jaga kendali kreatif. Makanya kita juga tetap butuh belajar hal-hal kreatif itu seperti apa gitu dengan orang yang sudah paham terlebih dahulu. Sering ngobrol-ngobrol sama yang sudah senior, yang sudah bikin konten lama ataupun ya dulu waktu belajar desain itu juga sampai ini apa dosen di kampus itu saya kejar, saya datangi kampusnya, kita janjian di kantin, ngobrol masalah desain, ngobrol masalah semiotika dan segala macam. Jadi ketika ada kesempatan di situ, pokoknya kejar terus. Saya bukan seorang lulusan DKV, saya bukan seorang lulusan mahasiswa komunikasi ya, tapi kita belajarnya otodidak aja, hanya baik komunitas seperti ini. Makanya saya juga senang sebenarnya bisa berbagi seperti ini. Semangat saya semangat berbagi. Kita sama-sama belajar ya, tanpa harus belajar formal. Artinya yang mungkin sudah tidak memungkinkan untuk belajar formal, sudah tidak memungkinkan untuk belajar DKV di kampus. Kita membatasi ya, artinya kita berangkat dari background yang sama. Gitu. Saya juga dulunya santri pesantren, setelah diberi kesempatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kerja di dunia seperti ini, kita diberi kesempatan untuk belajar. Kemudian selalu minta feedback dari orang yang paham agama. Nah, selalu konsultasikan karya kita itu dengan ustadz, kiai, guru, pengajar biar tidak kebablasan. Nah, ini diantara tools AI yang mungkin akhir-akhir ini sering saya gunakan untuk membuat sebuah konten ataupun sebuah produk pesan dakwah digital gitu ya. Workflow konten dakwah dengan bantuannya. Yang pertama risetnya bisa menggunakan Gemini, ini logo Gemini ya, ini adalah logo Gemini. Kemudian ataupun riset pakai ChatGPT juga bisa. Ya. Cuma kalau pakai Gemini itu kan punyanya Google. Google itu sudah punya database banyak sekali ya. Sebelum ada AI, orang itu kalau cari pertanyaan di mana di Google. Artinya Google itu sudah punya modal database informasi yang sangat besar. Makanya untuk riset materi atau tema konten itu sebenarnya lebih kompleks di Gemini. Kemudian brainstorming idenya, script writing-nya, penulisan naskah, penulisan brief-nya itu memang lebih enak di ChatGPT. ChatGPT ini lebih personal, lebih mungkin bisa dibahasakan lebih manusiawi. Kalau Gemini itu masih terasa robotnya, dia hanya strike satu, butuh informasi apa, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Tapi ChatGPT itu ada
ada basa-basinya, ada ya seperti ngobrol sama manusia. Kemudian eksekusinya bisa pakai Canva untuk still image, bahkan Canva yang baru juga sudah bisa video, Canva AI juga sudah bisa coding dan segala macam. Nah, untuk video saya biasanya cuma pakai CapCut. Kemudian untuk voice over ada text to audio, jadi kita ngetik narasi, kita tidak mampu bayar voice over, nah kita bisa pakai Eleven Labs. Ya, ini yang paling populer, itu ada kreditnya berapa ya, kita dapat kredit yang bisa kita pakai itu setiap bulan di reset. Jadi setiap kita generate kreditnya akan berkurang dan nanti setiap bulan itu akan di reset ulang, kembali lagi penuh lagi kredit. Kemudian ada Notion. Notion itu mungkin kalau dulu orang ada Evernote apa ya, yang lambangnya gajah itu loh, buat nyatet-nyatet. Nah, Notion ini buat nyatet-nyatet, buat manajemen konten, buat ngatur jadwal, ngatur timeline itu masya Allah sudah bagus sekali, sudah kompleks. Ya, fiturnya sudah masalah. Artinya misalnya nanti kita bikin jadwal dalam 30 hari, hari kesekian posting apa, kasih keterangan dan segala macam itu template-nya sudah banyak, sudah disediakan. Sangat mudah sekali dipakai. Ataupun untuk mencatat kajian, mencatat rekaman-rekaman, ataupun mencatat hal penting, mencatat materi konten sebelum dieksekusi ke visualnya, nah itu pakai Notion. Kemudian yang berikutnya adalah slide-nya masih panjang, jam berapa ini? Mas Rizky, kita sampai jam berapa untuk materinya sebelum tanya jawab? Mungkin sampai jam 11 atau 10 atau 15. Oke, ya. Atau Anda sesuaikan kepada Mas. Ya, kita sampai jam 11.30 ya. Iya. Oke, nanti kita banyak ngobrolnya aja. Dah. Ini distribusi manajemen konten, kita cepat aja. Nah, ini untuk platform prioritas yang masih banyak dipakai, yang masih rame ya, itu Instagram Reels, TikTok, sama YouTube Short. Dibikinlah konten, misalnya audio visual, uploadlah di 3 platform tersebut. Karena ini platform yang paling banyak digunakan. Nah, algoritma short form video masih mendukung reach besar, artinya video-video durasi pendek itu masih berpotensi untuk disebar atau mendapatkan views yang Kenapa di sini tidak ada Facebooknya? Facebook itu isinya orang-orang tua. Sedangkan kita saat ini di Indonesia jumlah anak mudanya lebih banyak daripada orang tua. Nah, Instagram itu sebenarnya untuk semua umur, akan tetapi umur 20-an sampai 30-an itu mayoritas atau user mayoritas di Instagram itu umur-umur segitu 20-an sampai 30-an. Kemudian TikTok, YouTube Short. Nah, YouTube ini ya sama aja, YouTube anak-anak juga ada, jadi komplit bervariasi audiensnya. Kemudian waktu posting yang efektif, di situ ada pagi sekitar jam 7 sampai jam 9, artinya setelah aktivitas pagi ini untuk orang Indonesia, kemudian ada zuhur jam 12, siang sampai jam 1, malam, nah ini. Tapi nanti disesuaikan saja pakai A/B testing ya, artinya posting di jam tersebut, viewsnya berapa, nanti di sebelum jam tersebut viewsnya bisa. Karena tidak bisa jadi patokan baku gitu ya. Ini hanya kira-kira saja. Karena disesuaikan dengan kebiasaan followers, disesuaikan dengan zona waktu. Nah, ini semuanya berpengaruh ya. Artinya dicatat saja kalau memang butuh informasi yang lebih detail. Misalnya hari Senin jam sekian, kemudian hari Selasa jam sekian, mana yang reach-nya atau views-nya lebih banyak. Kemudian tools pendukungnya ada Notion AI untuk jadwal dan ide konten, ini ada Metricool atau Creator Studio untuk penjadwalan. Nah, sekarang di Instagram itu juga sudah bisa
schedule ya, postingnya sudah bisa di schedule, sudah bisa diatur mau tayang tanggal berapa, sudah bisa diatur, tidak harus di-post saat itu juga. Artinya misalnya kita punya 10 konten, bisa dijadwalkan untuk 10 hari ke depan dalam sekali upload. Kalau TikTok belum tahu ya, kita soalnya jarang main di TikTok. Kemudian ada YouTube Short. Konten yang baik plus waktu upload yang pas bisa menjadi potensi besar untuk sampai ke hati banyak orang. Nah ini tadi ada solo creator vs versus tim dakwah digital. Nah, kalau solo itu emang fleksibel cepat karena kita tahu sendiri arahnya mau kemana, sat-set kita kerjakan sendiri ya. Ini orang Jawa nyebutnya Raden Ngabei gitu ya. Kabeh-kabeh diayai dewe ya, semua dikerjakan sendiri. Kemudian butuh disiplin tinggi ya karena tidak ada tukang remindernya, tidak ada manajernya kita sendiri yang bikin konten kita sendiri. Nah, ini AI sangat membantu dalam efisiensi. Tapi untuk yang tim ya itu bisa terstruktur, bisa lebih rapi karena ada bagiannya masing-masing. Kemudian cocok untuk komunitas atau lembaga. Nah, tapi juga sering butuh koordinasi dan komunikasi. Ini biasanya untuk pekerjaan yang besar ya, artinya sudah misalnya kebutuhannya memang kebutuhan butuh produksi video, butuh produksi desain, butuh. Nah ini memang harus tim, tidak bisa sendiri. Nanti bisa burn out malah. Kemudian perlu SOP dan pembagian peran. Berkarya bisa dimulai sendiri, tapi kalau ingin berkembang kita butuh orang lain. Bahkan Nabi SAW berdakwah bersama para sahabat. Nah, jadi kalau kita punya teman itu kita bisa bertukar ide. Jadi ada benchmarknya, ada sharingnya. Oh ternyata ide kita ini punya kekurangan di sini. Nah nanti bisa dilengkapi dengan teman-teman yang lain. Ini yang harus selalu ditanamkan ya sebagai seorang content creator yang berbasis AI atau akhirat intelligence ya, kecerdasan akhirat. Yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tuh, bayangkan, antum bikin, ya, teman-teman bikin konten, ya, misalnya adab makan pakai tangan kanan ataupun adab bertamu, dan itu diamalkan oleh banyak orang, maka masya Allah pahalanya akan mengalir terus. Atau seperti yang saya sampaikan tadi, bikin video tutorial baca tulis Al-Quran dari nol, ya, seseorang bisa baca Al-Quran dari konten yang teman-teman bikin, nah itu masya Allah. Kemudian diajarkan lagi ke anaknya, ke cucunya terus berkesinambungan, maka pahalanya akan mengalir terus. Kemudian konten bisa jadi saksi di hari kiamat nanti ya. Bisa jadi satu video sederhana yang kita buat ini akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kegayaan banyaknya jumlah followers, tapi niat dan manfaat itu yang dinilai. Effort kita yang dinilai. Adapun hasil itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu bonus. Akan tetapi niat, manfaat dan effort yang dinilai oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan berkecil hati, Mas, akun Instagram dakwah saya ini followernya cuma 200. Nah, 200 itu kalau 200 orang itu mengamalkan semua yang antum nasihatkan di situ, Masya Allah. Pahalanya banyak sekali. Followersnya 1 juta, ya Insya Allah gitu. Jangkauannya lebih luas. Tapi followers bukan acuan utama. Ya, sebelum kita akhiri sesi materi kali ini, ada nasihat singkat yang ini selalu saya pegang ya ketika saya membuat sebuah konten. Mungkin kita bukan orang yang berilmu, kita bukan ustadz, kita bukan ulama, kita bukan kiai, tapi kita bisa membantu orang-orang yang berilmu agar dakwahnya tersampaikan kepada umat sehingga kita bisa menjadi wasilah tersebarnya dakwah. Ini perkataan Ustadz Abdullah Rai Hafidhullah, ya, foundernya HSI.
Kemudian saya ingatkan juga jangan sekedar viral, akan tapi jadilah abadi di sisi Allah. Konten kita ini bisa jadi ladang amal jariah ataupun bisa jadi mungkin penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Terima kasih, jazakumullah khairan. Tensinya teman-teman semua, matur nuwun. Semoga Allah SWT berkahi karya-karya kita semua dan menjadikan teknologi ini sebagai kendaraan menuju surga, bukan jalan pintas menuju kelalaian. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan Mas Suryanto atas pemaparan materi dan Masya Allah nih teman-teman, materi hari ini sangat daging banget ya, Masya Allah nih. Jadi kita punya dua insight. Yang pertama tentang artificial intelligence, tentang tools-tools AI apa aja, dan kita punya insight tentang akhirat intelligence. Bagaimana kita tetap berkarya tapi tetap on the track di atas syariat yang tidak melanggar syariat gitu. Ya, baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya mungkin ya, Mas Suryanto. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi Boleh? teman-teman yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand-nya untuk bertanya langsung kepada Mas Suryanto, dan atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Nah, mungkin dari Ana dulu ya, Mas Suryanto. Kadang sebagian Betul, orang tuh betul. kan pengen berkarya ya, Mas Suryanto ya, mungkin dalam dunia dakwah dan ataupun yang lainnya, tapi mungkin utamanya di dunia dakwah. Tapi mereka tuh ngerasa udah banyak yang bikin gitu, atau ada yang banyak yang lebih bagus sehingga nggak jadi bikin karena mungkin insecure, dan atau mungkin bisa juga ya udah banyak yang bikin. Misalnya contoh kayak reminder, desain reminder puasa Senin Kamis. Nah, itu kan sudah banyak banget ya. Atau kayak kemarin tuh kita puasa Tasu'a dan Asyuro. Nah, kita mungkin nggak jadi bikin karena udah banyak yang bikin, atau karena ya sudahlah, banyak yang lebih bagus. Nah, ini kira-kira gimana kita cara menyikapi kayak gini? Apakah kita tetap bikin atau seperti apa maksudnya? Oke, langsung saja ya. Memang kadang pertanyaan atau was-was seperti itu sering muncul ya. Memang itu godaan setan mungkin salah satunya. Nah, tetapi ketika kita niatnya sudah, kita mau berbuat kebaikan, kita mulai dari hal yang sederhana, mungkin kitanya saat ini bikin, konteksnya bikin aplikasi ya, aplikasi reminder. Kita mampunya baru bikin aplikasi reminder, belum sekompleks aplikasi yang lain, kita buat saja. Kita nggak tahu mungkin punya kita ini akan dilirik orang karena kekhasannya apa gitu. Kita nggak tahu gitu lah ya. Aku download yang ini aja lah, aku pakai yang ini aja, kayaknya lebih lebih pas, lebih relate. Kita mikirnya, kalau saya pribadi ya, kita mikir perbandingannya jauh-jauh yang lebih besar. Aplikasi kebaikan itu memang banyak kan, tapi aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat itu lebih banyak lagi gitu loh. Kalau kalau saya konsepnya seperti itu, kita mungkin bikin nasihat sederhana ya, hanya mungkin sekedar mengingatkan makan pakai tangan kanan. Itu kan sederhana sekali. Anak SD aja tahu gitu. Oh, makan nggak boleh. Tapi realitanya ketika kita jalan-jalan ke mall, ke apa, kita dapati orang-orang makan pakai tangan kiri, berdiri sambil jalan, nggak berdoa, itu masih banyak sekali. Itu kan sederhana gitu loh ya. Kayak yang, nah seperti itu mungkin reminder itu juga, bukan pas dia nyari akhirnya wah ketemu ini pas, tahunya aplikasi ini. Karena orang yang nggak paham teknologi itu kan nggak tahu, dia nggak bakal lihat rating aplikasinya, dia nggak bakal lihat ini sudah di-download berapa juta orang. Pokoknya begitu cari dia butuhnya apa, ketemu aplikasi itu ya pasang kan gitu, dan ternyata bermanfaat juga, alhamdulillah. Mungkin seperti itu mas. Kalau berarti yang penting bikin aja dulu ya Mas ya, masalah nanti dipakai apa enggak sama orang, yang penting kita berkarya, bener gak ya? Ya, berkarya dulu. Tetapi kalau mau karya kita memang apa ya, artinya mau dipakai yang lebih lebih mengenal lagi, ya kita butuh riset, butuh effort. Sebagaimana kita ketika mau beribadah mendapatkan pahala yang banyak, itu kan juga effortnya lebih lebih besar gitu. Kita harus malam-malam ngantuk-ngantuk, bangun dingin-dingin, ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, itu kan pahalanya juga juga berbeda yang ketika kita uh, melakukan amalan ibadah yang tidak perlu perjuangan seberat itu. Mungkin demikian. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Bismillah, bagaimana sih cara kita menjadikan konten sebagai penghasilan nih, Mas Suryanto?
Oke, Tayyip. Konten sebagai pengajar sampai sejauh ini saya tidak pernah memonetize konten, ya. Artinya untuk cari duitnya tidak pernah menggunakan konten dakwah ya. Karena kalau dulu waktu ikut lembaga ya kita digaji, dapat duitnya karena kita jadi desainernya atau jadi konten kreatornya dari lembaga tersebut. Kalau secara pribadi untuk beberapa sosial media dakwah yang punya saya sendiri, meskipun sudah jarang update sekarang, saya tidak pernah monetize. Jadi kalau konteksnya untuk penghasilan mungkin lebih ke apa ya, yang aplikatif mungkin ya. Jadi misalnya antum bikin konten checklist ibadah harian atau checklist amalan-amalan sunnah harian ataupun checklist apa seperti itu ya. Bagaimana tadi ya mungkin idenya Mas terus kita ada yang kayak aplikasi ataupun mungkin Muslim daily tracker gitu ya. Ada sholat sunnahnya nanti di remind kemudian ada checklistnya aku udah pagi jam 7 keluar alarm sholat duha nanti di checklist ada nggak sekarang. Mungkin bisa dibikin versi berbayar. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya karena untuk menjadikan konten sebagai penghasilan masih belum karena saya sendiri tidak mendapatkan penghasilan dari situ. Mungkin Jadi bisa berarti bisa seperti ditanya. model ebook gitu ya, Mas Suryanda ya? Ebook Ya berbayar. bisa jadi ebook, bisa jadi apapun lah yang kira-kira. Nah, nanti bisa di riset saja menggunakan AI. Nanti kita spill dikit-dikit cara menggunakan ChatGPT. So, ini mungkin ada pertanyaan mirip-mirip pertanyaan tadi. Bismillah, Mas Suryanda gimana nih? Sekarang udah banyak sekali yang jadiin konten ini sebagai kan sumber penghasilan, baik itu affiliate dan semacamnya. Namun gak jarang si pembuat konten ini mensyaratkan atau memberikan standar minimal, yaitu ada unsur gak halal. Misalkan ada musiknya agar bisa nge-reach audiens. Nah, gimana nih tanggapan Mas Suryanto tentang hal ini? Karena cukup sulit kalau kita nggak ngikutin tren. Contohnya ada musiknya, karena eh, yakni niat awalnya itu buat nyari penghasilan. Itu kurang lebih. Oke, baik, langsung saya jawab ya. Sebenarnya untuk hal-hal yang makanya tadi akhirat intelligence itu kenapa harus kita pegang ya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Oh ini kalau nggak pakai musik nggak viral mas. Ini kalau nggak pakai yang kelihatan auratnya dikit-dikit nanti nggak banyak dilihat orang. Mungkin kalau aurat jelas ya. Musik mungkin di kalangan orang awam debatable gitu ya. Tapi kalau saya pribadi meyakini musik itu haram kan seperti itu. Ya mau nggak mau harus ditinggalkan. Nah di YouTube itu ada kajiannya Ustadz Amin Nurbaid itu bahkan tentang AdSense ya, bagaimana kita mengambil duit dari AdSense di YouTube itu seperti apa. Beliau melarang mutlak gitu loh, artinya haram penghasilan dari AdSense. Apalagi ini hanya sekedar affiliate atau apapun itu yang mensyaratkan hal-hal yang biar viral harus pakai ini pakai itu ya bisa jadi nanti hasilnya juga malah tidak barokah. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lebih fakih ya. Tapi kalau saya menilai kalau sudah menggunakan unsur-unsur yang itu memang dilarang ataupun unsur-unsur yang haram, maka ya jelas itu penghasilannya juga jelas tidak berkah. Makanya itulah prinsip akhirat intelligence itu selalu kita tanamkan, selalu kita pegang sebagai seorang konten kreator karena kita memang orientasinya akhirat. Makanya tadi kalau hanya sekedar mengejar viral, mengejar ini, nah, tidak. Nah, inilah tantangan kita gitu loh, ujian kita. Bagaimana saya sampaikan tadi, ibadah itu ya, kalau semakin challenging itu kan semakin tinggi pahalanya. Nah, ini challenge kita di sini nih sebagai seorang konten kreator digodok bagaimana kita membuat konten yang bagus, bahkan mungkin viral tanpa memasukkan unsur-unsur yang dilarang ataupun yang diharamkan. Di Ufit itu juga ada konten mandi junub, ada konten ya itu viewsnya juga jutaan tanpa ada musik tanpa ya, hanya sekedar narasi saja bisa kok bisa seperti itu bisa tinggal diulik-ulik terus
banyak juga di YouTube itu nanti mungkin bisa cari workshopnya Mas Reda Samudra ya, itu konten kreatornya. Dulu dia tim kreatifnya Roja, sekarang juga solo kreator. Dia selalu menjelaskan bagaimana bisa berkarya tanpa musik yang kreatif seperti apa. Nah, kita bisa manfaatkan ambience, kita bisa manfaatkan suara-suara mungkin nasyid gitu ya, nasyid yang tanpa musik masih aman lah, itu bisa dipakai. Kalau kita eh, bilang sampai merasa sulit mungkin karena belum dicoba ya. Kita dulu berkarya itu juga sulit sebelum ada AI itu. Ya, saya pertama kali jadi video editor itu masih pakai komputer apa Pentium dual core mungkin ya. Itu kalau ngerender video kajian berdurasi 1 jam itu kalau sudah kita edit full, udah kita color grading itu ngeditnya ngerendernya bisa sampai 8 jam 9 jam. Belum nanti ketika sudah 90% gagal dan segala macam. Nah, artinya ya proses itu harus kita lewati, nanti kita akan tahu kalau sudah ketemu celahnya di mana dan segala macam ya. Teknologi itu hanya mempermudah. Jangan jadikan teknologi itu sebagai patokan utama. Dia hanya wasilah saja untuk mempermudah karya kita. Barakallahu fikum. Ya, Fik, barakallah, insya Allah ya. Insightful banget Ustaz ya. Ustaz, kalau boleh tahu nih, Ustaz, misalkan apa, Mas Suryanto kan dulu di ini ya di UV TV salah satunya. Nah, mungkin Ya, dari teman-teman ini ada yang mereka mau mulai bikin konten, baru mau mulai bikin konten. Mungkin tadi sebagian ada yang profesinya yang memang sudah konten kreator, atau mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang. Nah, ini kalau untuk awal-awal ini, apakah kita lebih baik jalan sendiri dulu, atau kita langsung ngebentuk tim nih buat bikin konten? Ini bagusnya gimana Mas Suryanto? Kalau berdasarkan pengalaman Mas Suryanto di UV. kalau mau memulai ya, kalau memang resource-nya belum ada, tim belum punya ya kita mulai sendiri dulu. Kita mulai sendiri. Nanti kalau terlihat memang kok hasilnya bagus, nah kita bisa membuat tim, atau memang sudah banyak permintaan ini itu, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak request, nah baru kita bikin. Tapi kalau memang dari awal sudah partneran, artinya kita punya teman yang bisa diajak tektokan untuk bikin konten, ya itu masya Allah, kan artinya itu sebuah rezeki juga. Artinya kita dari awal sudah punya tim. Misalnya kita punya teman, saya yang punya ide, teman yang bisa desainnya, nah, saya punya ide ini untuk bikin, nah, kan seperti itu. Oh, saya yang lulusan pesantren, saya yang paham bikin konten agama, temannya ya aku cuma bisa desain nih. Nah, kita kolaborasi. Nah, kan sekarang kan eranya kolaborasi ya. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk membuat sebuah karya kebaikan. Mungkin seperti itu sih Mas. Kalau memang kontennya bagus dan mungkin bisa bernilai ya bisa tipis-tipis bikin produk atau bikin jasa yang bisa menghasilkan gitu ya. Kayak Muhajir Project itu. Kalau teman-teman tahu ya punyanya Ustadz Nuzul Zikri, Muhajir Project itu dia juga punya ada unit usaha juga, dia jual merchandise, dia jual dari untuk menghidupi itu juga, artinya nggak hanya mengandalkan donasi. Nah, atau misalnya kita sudah punya eh, apa, kita punya channel ataupun kita punya akun Instagram dengan ratusan ribu follower misalnya, karena konten kita bagus, ya bisa ajukan kerjasama endorsement atau iklan atau apapun itulah, atau misalnya nanti ada investor yang mau mendanai atau mau buka donasi, silahkan saja. Mungkin seperti itu. Mas Suryanto tadi kan kita bahas terkait UFIT ya. Nah, mungkin kalau kita melihat UFIT TV atau Amar TV sekarang ini kan termasuk salah satu channel besar ya. Nah, tapi kan di balik itu kan pasti ada cerita ya, Mas Suryanto ya. Bisa nggak sih cerita dikit dulu tuh ketika rintis atau ketika startnya tuh gimana sih? Apa tantangannya pada saat itu? Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang baru mulai konten nih. Mungkin yang tadinya masih susah buat konsisten. Mungkin dari Mas Suryanto ada tips-tipsnya gimana buat langkah awal dulu ketika bareng-bareng di UFIT ataupun di Amar TV nih, Mas Suryanto. Oke. Eh,
Kalau UFIT itu memang dulu ada investornya, jadi ada seorang pengusaha lah, gampangnya dia punya proyek kebaikan. Artinya ada seseorang, ada satu orang punya ide, menawarkan kerjasama, kita punya ide untuk membuat sebuah channel kebaikan, kemudian disambut oleh investor, ya, ya mungkin gampangannya bahasanya kalau sekarang pitching gitu ya, kita datangi investornya, kita pitching nih, kita punya proyek kebaikan, nanti akan ada channel seperti ini, ada website. Ya, Yufit itu kan banyak ya kan, nggak cuma video aja, ada website, ada e-commerce, ada macam-macam. Ada divisi apps, jadi ada aplikasi-aplikasi berbayar ya, aplikasi edukasi Islam yang berbayar. Nah, kemudian ada TV. Nah, jadi bisa menawarkan. Kalau UFIT itu seperti itu sih yang saya tahu, karena saya juga nggak dari awal banget. Saya masuk UFIT itu sudah berjalan sekitar 1 tahun, kalau nggak 2 tahun. UFIT berjalan 2 tahun, baru saya gabung untuk mengawali divisi TV-nya, videonya, bagian videonya. Karena sebelumnya sudah ada website artikel Islam, ada ensiklopedia Islam, ada e-commerce-nya, ada tadi divisi apps yang berbayar untuk edukasi Islam. Kalau Amar TV memang itu sebenarnya proyek pribadi, proyek ada seorang pengusaha di Bali, Amar TV itu di Bali, kantornya di Bali, studionya di Bali. Nah, itu ya rata-rata proyek pribadi sebenarnya. Itu proyek pribadi. Kalau yang merintis dari awal, dari nol itu mungkin teman-teman lembaga dakwah itu mungkin malahannya kayak YPIA atau Indonesia Bertauhid itu berawal dari kajian, lingkungan kajian, kemudian punya akun Instagram, kemudian semakin besar, semakin besar, semakin besar, bisa punya divisi macam-macam. Mungkin itu sih. Jadi kalau benar-benar dari nol agak sulit karena rata-rata kalau di Jogja itu di bawah lembaga ya di sini. Binbas TV pun itu juga milik milik pesantren. Jadi kalau memang mau dari nol ya, ya itu tadi saran saya, cari teman, kemudian pitching atau tawarkan, cari investor, kita punya proyek kebaikan ini. Nah, kalau di Instagram itu ada, aduh, anak lupa, ada akun punya anak Madinah itu, masih satu alma mater sama saya juga, tapi junior jauh, itu dia punya akun Instagram nasihat-nasihat ulama, terjemahin potongan-potongan kajian saya itu juga Masya Allah berkembang. Mungkin itu Mas. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Berarti luar biasa ya perjuangan ya Mas Suryanto ya saat mulai UFIT dan atau di Amar TV dan juga di tempat lain. Ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman ya ketika ingin mulai konten. Dan mungkin sebelum kita ditutup nih Mas Suryanto, bisa nggak sih kita diberikan sedikit praktik ringan ya penggunaan AI untuk teman-teman di sini? Tadi kalau kita lihat kebanyakan pakai ChatGPT dan Gemini ya kebanyakan. Mungkin Ya, ada gimana sih misalkan kita misalkan bikin generate caption dakwah yang simpel pakai ChatGPT dan atau mungkin ada praktik ringan yang bisa dipraktikin langsung hari ini sama teman-teman, Mas Suryanto. oke, ya siap. Oke, kita praktek ya. Sebelum praktek ini ada pertanyaan. Kadang kalau ada niat ingin share konten kebaikan, suka merasa diri ini belum sebaik. Nah ini sebenarnya jawabannya gampang sekali dan itu selalu saya pegang. Saya pakai prinsip saya untuk itu. Mas, Mbak yang bertanya masalah ini, kita mau share kebaikan, mau share video nasihat, tapi kita malu, kita belum saling. Orang yang nge-share keburukan, orang yang nge-share kejelekan, orang yang nge-share mengajak kemaksiatan itu banyak sekali dan mereka tidak malu. Ya, kita mau share kebaikan, mengajak orang berbuat baik, kenapa kita mesti malu? Nah, itu ya. Tolong tanamkan itu ya di hati kita masing-masing ya. Orang nge-share keburukan, orang pamer maksiat saja terang-terangan mereka nggak malu. Kita mau menampakkan kebaikan, mau share kebaikan kok malu-malu.
Itu kalau saya prinsipnya seperti itu. Oke, kita karena tadi banyak yang pakai ChatGPT, kita pakai ChatGPT sama Gemini ya. Oke, ini ada Gemini, kita new chat saja. Ini nanti saya share, saya punya link, bentar. Itu isinya materi slide ini. Kemudian, nah itu nanti di dalamnya ada cara penggunaan atau cara nge-prompt metode prompting seperti apa yang baik. Tuh, mana tadi ya linknya? Sebentar, sebentar. SID dari oh iya benar. Ini saya kirim di komen ya. Oke, kita riset materi dulu. Oke, kita pakai view shot saja, promptingnya nggak usah yang sulit-sulit, pokoknya apa yang ada di pikiran sampaikan. Berikan saya, kelihatan nggak ini? Kelihatan, kelihatan, Mas. Ya, oke, saya berikan saya 5 ide konten Instagram. Ini mau video apa poster gambar? Mungkin yang lebih ringan poster gambar kali ya, Mas. Poster gambar ya. Instagram poster dakwah gambar atau still image. Dengan saya ide konten yang materinya ringan tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang dan orang sering melalaikan hal tersebut. Target audience Gen Z ya. Oh, ini ada beberapa ide, tuh kan? Bahasanya udah jadi, udah jadi. Healing tanpa ghosting. Poster dengan ilustrasi estetik elegansi, ilustrasi orang sedang bertanya atau siluet orang di tengah alam. Istirahat itu penting, tapi jangan sampai ghosting. Kewajiban luangkan waktu sejenak untuk zikir. Bayang ya? Nah, ini idenya sudah kebayang. Kayaknya yang pertama bagus ini. Oke. Karena pengennya healing, tapi kok nggak bahagia-bahagia karena healingnya cuma indrawi, healingnya cuma urusan dunia kan. Ini bagus ini. Kalimatnya sudah berrima, healing tanpa ghosting. Oke, kita coba ya. Poster ilustrasi orang dengan menatap langit saja atau siluet di tengah alam. Oke, kita buat gambarnya. Ini gini aja. Oke, tulis di sini. Ini karena kita mau generate gambarnya di Gemini ya. Karena kalau ChatGPT lama. Saya ingin pakai ide nomor 1. Berikan berikan treatment visualnya untuk konsep poster dakwah. Apa tadi judulnya? Healing tanpa posting. Oh, ini sudah ada keterangannya nih, briefnya.
konsep visual, estetika, ketenangan mengenai palet warna, dominan warna-warna pastel yang menengah biru muda, hijau. Nah ini desain, desain. Nah kita bikin yang sederhana saja. Kita butuh gambar. Di folder yang saya share ini ya, di sini ada tutorial atau deck workshop desain grafis basic, jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman. Silahkan pakai, silahkan share kalau memang itu baik ya. Kalau memang ada masukan silahkan japri saya, koreksi materi ini kurang pas dan segala macam, manfaatkan aja. Oke, ini berarti kita butuh gambar siluet soalnya ada pemandangan alam. Oke, kita coba generate ya. Kalau di Gemini enaknya begini, generate image. Kemudian, nah ini langsung aja, siluet orang sedang duduk, siluet seseorang laki Muslim yang sedang duduk menghadap pemandangan alam, suasana senja, langit berwarna sehingga di sore hari. Aspek rasio ya, kita mau pakai ukuran gambarnya 1:1 atau 4:5. Instagram 4:5 ya. Kita coba pesan aspek rasio 4:5. Nah kan, sudah jadi gambarnya. Ini kita set aja karena waktunya memang terbatas. Kita ambil gambarnya. Kalau dari AI ini gambarnya cukup HD ya, Mas Rianto ya, cukup jelas ya. Iya, Gemini cukup bagus, lumayan ini. Nah, untuk eksekusinya saya biasanya pakai Canva ya. Kita pakai yang Instagram Post ini. Sekarang Instagram sudah 4:5, bukan 1:1 lagi. Ini kita pindah ke sini gambarnya. Nah, itu saya kasih teks. Nah, pakai yang populer itu fontnya apa? Popin ya. Nah, ini kebetulan Canva saya Pro. Jadi Canva itu sekarang kalau mau versi Pro bisa mingguan, jadi nggak harus bulanan ya, bisa mingguan sama harian. Mana-mana. Nah, terkait Canva Pro mungkin kan banyak ya Mas Rianto yang di marketplace itu
tanpa sharing yang mungkin harganya lebih murah itu bagaimana itu? Apa itu benar nggak sih? Valid nggak sih? Maksudnya apakah Oh, Canva itu mengizinkan? tipu-tipu, Oh tipu-tipu berarti itu. bukan itu ya? Nggak valid ya? Dia Canva tim, tapi trial itu nanti setiap bulan ganti tim, setiap bulan ganti tim. Saya pernah coba itu, kurang. Jadi mending pakai yang jalur resmi aja lah. Toh juga nggak, misalnya nggak kuat bulanan kan bisa harian atau seperlunya aja. Kalau bulanan itu 100.000, kalau setahun 800.000. Nah, jadi misalnya kita dapat pesan utama ini ya, ini kita tidak jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Makanya kita butuh konsultasi, Ustaz, bagaimana ini narasinya seperti ini eh, bagus nggak, melanggar syariat nggak, ada kata-kata yang nggak pas nggak, bisa konsultasi. Ustaz. Nah, nanti tinggal bawa sini apa akun-akun sosial media atau apalah gitu kan. Kalau berarti sekarang udah banget ya Mas Rianto ya bikin konten ya. Kalau dulu mungkin kita harus belajar Photoshop dulu ya kan. Ya, Itu pun belajarnya nggak eh, gratis. Terus di aplikasi mungkin juga kadang kalau dulu kita masih awam pakai bajakan. Kalau sekarang banyak yang open source ya, Mas Rianto ya. Mungkin kalau Canva makanya berbayar Masya mungkin Allah ada ini opsi lain yang free gitu. ada Canva ini memang Masya Allah sekali ini. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat nggak mulai ngonten sebenarnya. Nah, Karena Allah udah buka akses di zaman ini benar-benar dibuka ya. ya buat bikin karya nih. Makanya tadi teknologi itu selalu punya dua sisi gitu loh ya. Ada sisi yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, tapi juga bisa berpotensi untuk berbuat keburukan. Contohnya seperti inilah kira-kira ya. Tinggal nanti bagian bawah tambahi apalah, eh, tambahi akun sosmed, ditambahi bisa. Jadi deh, saya kira seperti itulah. Oke, Eh, tadi nggak dipahami nggak ya. nyampe nggak nyampe setengah jam kayaknya bikinnya ya. Model Gemini AI dan Canva bisa langsung jadi poster ya yang bermanfaat. Masya Allah, Masya Ya, Allah. kira. Ya Allah, ingat banget dulu kayaknya bikin konten tuh susah ya, kayak Photoshop segala macam. Sekarang udah mudah banget. Masya Allah. Nah, apalagi yang pakai AI generatif itu kan kita kalau kesulitan cari aset kan masalahnya di situ kan. Misal kita mau cari ini orang duduk menghadap senja, itu kan carinya sulit sekali. Mau cari di Unsplash, mau cari di Pexels itu kan pusingnya. Sekarang kita tinggal request saja bentuknya siluet atau misalnya jangan dilihatkan wajah dan segala macam itu kan bisa. Tinggal promptnya seperti apa kita mainkan promptnya aja. Wajahnya tidak terlihat atau misalnya kalau wanita ya berjilbab besar. Itu kan bisa, kemarin ada sebentar di Instagram itu saya juga generate pakai itu untuk asetnya.
Nah, ini juga siluet. Nah, untuk konsep copywriting-nya, nah itu juga bisa pakai ChatGPT, bagus ChatGPT. GPT. Oke, ini saya kasih contoh sekali lagi ya sebelum kita tutup. Uh, saya punya materi. Poster dakwah dengan tema makan pakai tangan kanan. Nah, ini ya, tolong diperhatikan ini format prompt-nya bisa dipakai. Tolong buatkan copywriting-nya dengan gaya bahasa anak muda yang kekinian. Mulai dari judul itu namanya headline ya. Headline, kemudian sub headline. Sub headline itu nanti bisa dipakai bisa tidak ataupun bisa jadi alternatif. Body copy ini narasi serta buatkan caption. Nah, caption yang persuasif. Persuasif itu mengajak, ataupun kalau tahu istilah-istilah bahasa komunikasi yang lain nanti bisa tanya juga di ChatGPT. Caption yang persuasif, penuh semangat, dan nah ini SEO friendly. Jadi nanti caption itu akan mudah ditemukan oleh Google. Jadi orang nyari bisa lebih mudah ketemu. Dan SEO friendly serta hashtag yang populer, tapi nggak tahu hashtag ini masih efektif apa enggak sekarang ya. Saya belum riset sampai sana. Hashtag yang populer dan ya, serta hashtag yang populer gitu aja. Oke. Nah, copywriting. Nah, judulnya ini, sebutannya maka pantangan saya hidup musim jadi. Body copy, tahu nggak sih mengenai bukan cuma sopan hamzah tapi juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah ada hadisnya. Nah, ini bisa divalidasi pakai ufit.com atau apapun aplikasi hadis yang lain. Ini captionnya sudah ada. Komplit hashtagnya sudah ada. Treatment visualnya belum ada ya. Buatkan treatment visualnya atau visual guide-nya. Tuh, briefnya komplit, mau pakai flat ilustrasi atau mau apa, nah, palet warnanya, tuh sampai ada kode hex-nya, tipografinya, sama fontnya, kemudian ilustrasinya, Allah sekalian, ya tidak ada alasan untuk dia bikin konten yang bermanfaat. Mudah banget ya yang material ya. Bahkan kalau kita mau request langsung jadi pun bisa ya. Bisa, kita coba ya. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada ya, aduh malas ngedit lagi nih di Canva. Bisa nggak langsung jadi aja gitu sama teks tulisannya tinggal posting. Oh ini enggak bisa. Oke, ada error tadi. Tapi biasanya kalau Nah, kita langsung jadi gambar tuh kita nggak bisa custom total ya maksudnya ya. nah, Harus nggak bisa custom, nggak itu bisa. minusnya ya. Kalau di Ini Canva kan kita bisa ulik. tadi ini ya apa? Saya bilang Notion. Notion itu kayak buat nyatet apapun yang penting, yang pengen kita simpan, ya, kayak notes. Nah ini sebelum jadi slide, ini saya simpan di Notion dulu untuk dicek lagi, diedit lagi. Nah, ini bisa buat ini saya kemarin bikin contoh apa ini
Mana timelinenya? Oh, hilang. Bentar. Oh, ini ada timeline. Nah, jadi kalau tim, nah, bisa ini untuk timelinenya. Nah, ini timeline misal Juni ya. Ini riset materinya tanggal 1 sampai tanggal 3, kemudian ini brainstorming idenya. Nah, ini untuk timeline, kemudian ini diklik bisa muncul keterangannya. Ide ringkas jadi 30 ide utama dan 10 ide cadangan, kemudian ini riset, kemudian yang berikutnya adalah brainstorming ide. Ini ada komennya, kayak brainstorming ide, ringkas ini ya. Kemudian desain poster, desain poster ini. Nah, desain poster diklik gunakan visual identity yang masih nanya nih. Untuk kolaborasi dan ini bisa diakses tim ya, misalnya pakai tim atau mau tracker project pribadi juga bisa. Notion ini Masya Allah template-nya juga banyak. Jadi mau template kalender, mau apapun artinya semua bisa dimudahkan. Bahkan saya kasih bocoran ini yang bahasa Jawa ini pun saya kopinya juga pakai AI. Sudah bisa bahasa Jawa. Mungkin kalau ada teman-teman dari Sunda mau pakai bahasa Sunda bisa. Nanti misalnya copyrightnya butuh apa, buatkan copyrightnya narasinya yang berima. Endingnya hurufnya sama rimanya mau AAAA atau ABAB atau AABB. Nah itu tinggal di, ini aja pakai ChatGPT-nya diinformasikan seperti itu. Saya mau narasinya dengan rima ABAB. Oke, ya cukupkan ya Mas, karena waktunya sudah. Oh ya, wis, astagfirullah lupa. Oke, klik link yang tadi. Sebelum ditutup Nah, ada klik link, kuis nih teman-teman. klik link yang tadi. Masih sama klik link yang tadi. Saya ini quiz. Ada 2 hadiah untuk 2 orang dan saingannya kayaknya sedikit nih Mas Bento karena hanya 21. Jadi Iya. chance dapatnya lebih besar nih. Oke, klik link yang tadi ya. Kita cepat saja. Ayo, baru 1 orang yang join. Menang loh nanti. Sudah 2 orang. Ayo teman-teman, Ayo, ini kita berbasis kurang lebih waktu ya, ada cepat ya ini. 21 nih. Nah, kita cepat. Ada 4. Ya, Yuk, yuk, semakin yuk. bertambah saingannya. Sekarang 4 orang bersaing. 10 detik lagi sebelum pertanyaan pertama. Oke, siap ya. Pertanyaan kita mulai. Oh, oke, pertanyaan berikutnya. Ini cepet-cepetan ya. Nanti yang jawabannya benar dan paling cepat itu poinnya paling tinggi. Gak ada remedialnya ya, Mas Suryanto ya. Ini langsung langsung hasil.
Ding, 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 ding. Iya, iya. Jadi berasa lagi ikut HSI nih ada aku ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, next. Pertanyaan terakhir. Nah, ini Mas. Oke, kita lihat siapa pemenangnya Ustaz. Oh, muncul nggak di situ? Belum ya? Nah, ini menangnya. Silakan di Ya, screenshot, Mas. silakan selamat kepada Mas Kemal dan juga Kak Salma ya. Nanti bisa konfirmasi ke WhatsApp kami ya. Kita tunggu 2 kali 24 jam untuk klaim hadiahnya. Insya Allah ada eh, sedikit merchandise dari Isar Project ya. Nanti bisa klaim ya. Baik. Eh, mungkin untuk apa? Kita sudah ada di ujung acara teman-teman karena sudah mendekati waktu zuhur juga dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Mas Rianto atas sharing ilmunya, atas waktunya di kesempatan webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari di pada hari ini tentang AI, artificial intelligence dan juga akhirat intelligent dan yuk kita sama-sama ambil ambil kesempatan untuk menjadi bagian dari dakwah yang mulia ini dan jangan tunggu sempurna untuk memulai ya teman-teman karena kami di Pixel Project juga tim sederhana, tim kecil mungkin hanya 4 sampai 5 orang tapi kita bisa berjalan dan kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan mulai dari apa yang kita suka tapi mulai dari apa yang kita bisa teman-teman. Kita bisa berikan apa untuk dakwah ini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di webinar-webinar berikutnya dan juga di kajian-kajian berikutnya. Kita tutup kesempatan webinar kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.